Nah, semoga yang sedang tidak berangkat hadir di pertemuan berikutnya bisa hadir, dan yang sakit kita doakan semoga sembuh dan semuanya yang ada di sini selalu jaga kesehatan. Amin. Memulai pertemuan pada hari ini, baiknya kita mulai dengan berdoa. Silakan ketua kelasnya Mas Hesbi bisa dipimpin untuk berdoa. Marilah kita berdoa dengan kepercayaan dan kira-kira masing-masing berdoa mulai. Selesai. Terima kasih atas waktunya Mas Hesbi. Sudah siap belajar hari ini? Sudah. Kira-kira hari ini kita akan mempelajari apa? Ada yang tahu? Tahu. Kita lihat pertemuan sebelumnya. Kemarin kita sudah bahas tentang virus. Oke. Kita sudah belajar tentang ciri-ciri dan struktur virus, kemudian menganalisis penyelesaian dan evaluasi. Sekarang Bapak mau mempertanyakan sejauh mana pemahaman kalian tentang virus yang sudah dipelajari. Bisa minta tolong sebutkan ciri-cirinya virus, Mbak Okta. Ciri-ciri dari virus. Dalam berukuran kecil sekitar ukuran nanometer. Terus dapat dikristalkan. Nah, berkembang biaknya itu di dalam sel inang, memiliki dua fase, titik dan isogenik. Oke, terima kasih. Kita selanjutnya ada yang mau berpendapat lain tentang ciri-ciri dan struktur virus? Mbaknya ada ciri-ciri lain yang belum disebutkan tadi sama Mbak Okta? Apa ya tadi? Lupa ya. Jadi tadi sudah dijelaskan sama Mbak Okta beberapa ciri-ciri dan struktur virus. Kemudian kalian kemarin sudah berkelompok menganalisis usaha penyelesaian permasalahan virus, kemudian juga sudah mengevaluasi usaha yang telah kalian rencanakan, apakah usaha itu baik, apakah itu worth it untuk dilakukan, apakah itu benar dan benar efektif. Sekarang Bapak minta kalian mengeluarkan gadget kalian, laptop boleh, gadget boleh, kemudian bisa mengakses mentimeter.com buat tiga person, semua dijawab ya. Bagaimanakah cara virus berpindah dari satu ruangan ke ruangan lain? Nah, dari mulai langsung jawabannya ya. Jawabannya ya, melalui inangnya, melalui udara, menempel pada inang, menempel ke sesuatu, jadi bisa pindah ke melalui udara ke inang, menempel ke inang. Ke inang dan lain sebagainya ya. Baru 20 orang, ayo. Jadi 30 kita titik sudah semua. Ngapain tuh, Pe? Oke, jadi cara virus berpindah setidaknya butuh inang ya, perlu inang untuk pindah dan juga bisa melalui udara. Selanjutnya, pertanyaan kedua, apakah yang dapat mencegah persebaran virus? Tadi kita sudah tahu bahwa virus itu bisa menyebar lewat udara, lewat inang dan lain sebagainya. Kemudian apakah cara yang dapat mencegah persebaran virus?
tangan melalui vaksin, kemudian vaksinasi, antibodi yang kuat, jaga jarak, social distancing, menjaga kesehatan. Jadi jawaban semua yang kalian tuliskan tadi merupakan cara untuk mencegah persebaran virus. Oke? Sudah ya 30 anak. Sekarang Bapak tanya lagi, apakah fungsi dari masker yang kita gunakan saat pandemi kemarin? Mbak Monita, coba sebutkan apa fungsi dari masker yang Mbak Monita gunakan saat ini? Melindungi diri, Pak. Melindungi dari virus ya? Atau buat fashion aja? Fashion. Ya, selanjutnya kenapa kita diharuskan melakukan vaksinasi? Baik dari kecil kita bisa vaksinasi polio dan lain sebagainya, termasuk yang terbaru vaksin corona. Kenapa? Kenapa kita harus vaksin? Kenapa? Kekebalan tubuh ya, betul. Jadi vaksinasi nanti akan merangsang terbentuknya antibodi. Selanjutnya silakan bisa dilihat di sini ada grafik infeksi dari virus. Pendapat kalian ketika melihat grafik ini seperti apa? Mengungkapkan opininya. Opini tidak ada yang salah. Ayo. Mbak Ama sepertinya punya banyak opini. Ayo silakan opininya. Apa Mbak Ama opininya? Oke, peningkatan kasus COVID dari bulan Januari sampai Februari. Ada yang lain? Yang lain? Ya. Silakan, Mbak Oka. Menambahi dari Mbak Ama itu yang paling terlihat itu garis peningkatan jumlah kematian yang meninggal, Mas. Ya. Yang meninggal dari orang yang terkena virus COVID dari 23 Januari sampai 8 Februari. Oke, terima kasih pendapatnya Mbak Ama dan Mbak Okta. Semuanya benar pendapatnya, tidak ada yang salah bahwa kasus virus penyebaran virus corona itu merugikan. Artinya sampai dapat menyebabkan kematian. Dampaknya tidak main-main, tidak hanya sekedar sakit, tapi bisa menyebabkan kematian. Selanjutnya kita lihat jumlah kasus HIV positif dan AIDS yang dilaporkan di Indonesia pada kurun waktu 10 tahun terakhir. Apa yang kalian pikirkan ketika melihat grafik ini? Ayo Mas Desri, punya opini? Dalam opini tidak ada yang salah, nggak apa-apa. Jadi jumlah kasus HIV positif dan AIDS yang dilaporkan di Indonesia itu dari sejak tahun 2011 sampai 2012 itu mengalami kenaikan yang cukup ya signifikan ya. Kemudian pada tahun 2020 sampai 2021 itu mengalami penurunan ya, sehingga kasus ya HIV itu pada tahun 2021 itu mengalami penurunan, Pak. Karena kalau pada AIDS itu pada tahun 2021 itu juga mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yang berjumlah 8.639, Pak. Oke, terima kasih. Turun. Oke, terima kasih pendapatnya. Ada yang lain? Mungkin bisa fokus pada tahun 2015 ke 2016. Coba diperhatikan. Apa yang terlihat jelas di situ? Apa? Peningkatan. Ya, jadi pada tahun 2015 kasus HIV dan AIDS sempat turun. Artinya tidak terlalu berbahaya karena mana penurunan.
Kemudian tahun berikutnya melonjak, naik, kasusnya naik. Kemudian tahun 2017 juga naik lagi. Artinya ketika kasus orang terkena virus itu turun, belum tentu virusnya hilang atau mati. Jadi tetap ada. Tinggal bagaimana kita menjaga kesehatan kita. Kalau melihat dari dua grafik tadi, grafik yang pertama dan yang kedua, itu menunjukkan apa? Menunjukkan Persebaran virus. ya, jadi bagaimanapun virus akan selalu ada dan menyebar terus-menerus. Sekarang kita lihat beberapa judul artikel berikut. Ada kasus COVID-19 di Eropa meledak lagi. Padahal kita tahu saat ini kasus COVID sudah menurun. Kemudian juga yang terbaru 2 Februari ada varian baru dari COVID-19 yang perlu diwaspadai. Artinya dampak virus yang berbahaya itu selalu dan tetap mengancam. Berdasarkan tadi yang kita opinikan tadi dari grafik, dua grafik, kemudian juga artikel, maka dampak yang sangat berbahaya atau dampak yang cukup berbahaya dari virus perlu adanya apa? Ayo, untuk tidak terkena dampaknya, apa yang perlu kita lakukan? Pencegahan. Oke, betul, pencegahan. Jadi kita harus bisa mencegah penyebaran virus. Oke, jadi pertemuan hari ini kita akan belajar menciptakan solusi terhadap permasalahan-permasalahan terkait penyelesaian penyebaran virus. Oke, melanjutkan pada pertemuan sebelumnya, kelompoknya masih sama ya. Ada 5 kelompok, silakan berkelompok. Ayo, Bapak kasih waktu 2 menit berkelompok ya. Ayo, sudah? Oke, sudah disusun kelompoknya. Pertama, ada kelompok pertama membahas bagaimana menciptakan solusi dari persebaran virus corona. Kemudian kelompok 2, virus HIV. Kelompok 3, virus polio. Kelompok 4, virus herpes. Kelompok 5, virus Ebola. Nanti Bapak akan share link artikel, bukan menjadi rujukan utama, tapi menjadi salah satu bagian bahan bacaan untuk memberikan gambaran apa yang harus didiskusikan, gitu ya. Bapak share terlebih dahulu ya link-linknya. Kemudian nanti ada beberapa yang perlu menjadi catatan. Yang pertama adalah rencana proyek pembuatan video solusi terhadap permasalahan penyebaran virus corona. Sesuai kelompoknya nanti kalian buat, berdiskusi apa yang perlu kalian siapkan. Kemudian konten isi dalam video setidaknya harus ada 2 muatan. Yang pertama adalah solusi atau cara pencegahan berdasarkan diskusi kelompok kalian. Kemudian alasan mengapa cara penyelesaian tersebut diperlukan. Misalnya ketika menggunakan masker, kenapa diperlukan menggunakan masker? Karena ukuran virus corona kecil. Atau misalnya kenapa kita harus melakukan vaksinasi? Karena untuk menciptakan antibodi dalam tubuh. Seperti itu ya. Nanti menyesuaikan virus-virusnya. Kemudian perlu dicatat ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan sebagai penilaian. Video yang kalian buat itu minimal 3 menit, maksimal 7 menit. Jadi tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Kemudian juga harus mencantumkan sumber referensi. Di sini kalian boleh menggunakan referensi apapun, yang penting kalian cantumkan. Mau jurnal, oke, buku boleh, YouTube silahkan, podcast apalagi boleh. Kemudian animasi yang digunakan, memberikan visual yang sesuai dengan maksud dan maknanya. Artinya apa? Animasi yang kalian pilih yang akan masukkan dalam video itu harus bisa menggambarkan apa yang dijelaskan. Jangan ketika kalian menjelaskan penggunaan masker, tapi animasi yang ditampilkan adalah penggunaan helm, gitu kan nggak tepat gitu ya. Jadi harus menggambarkan masker. Kemudian ketika social distancing yang kalian tampilkan malah pegangan tangan, itu kan nggak sesuai gitu ya. Harus dipastikan. Kemudian teks, audio, visual, gambar harus jelas, tidak pecah-pecah. Video penjelasan
harus lebih jelas daripada backsound, nanti jika ada backsoundnya. Kemudian tugas dikumpulkan, kalian maunya dikumpulkan dalam bentuk Google Drive atau upload YouTube? Kesempatan aja pakai Google Drive. Oke. Silakan kalian berdiskusi. Ini ada salah satu cara untuk membantu diskusi. Apa kalian sebelum berdiskusi biar tidak lupa, biar termanajemen waktunya dengan baik, buat schedule atau jadwal pelaksanaannya. Apa saja yang diperlukan? Misalnya rumusan masalah yang kalian angkat apa? Tadi solusinya apa? Kemudian video, artikel berupa sumbernya, jangan lupa catat dulu biar nggak lupa. Kemudian dikumpulkan dalam Google Drive. Terus apalagi yang mau disiapkan, perlu konsultasi lagi dengan Pak Guru lagi apa enggak, atau harus nonton video berapa dulu, nyari apa dulu, silakan dicatat, dibuat daftar agar kalian tidak lupa dan manajemen waktunya bisa terlaksanakan. Oke, silakan berdiskusi sesuai kelompoknya masing-masing. Ayo silakan berdiskusi, buat cari referensi, cari berbagai bahan. Oh, ya ternyata udah bel ya. Tugas tetap dilaksanakan ya, tetap dikerjakan. Minggu depan perhatikan dulu yo. Istirahat sebentar lagi. Jadi nanti kita di pertemuan selanjutnya harus sudah jadi semua. Kalau ada pertanyaan, silakan datang ke kantor ketika jam istirahat boleh, atau ketika nggak ada jam pelajaran silakan datang. Kita konsultasi apa yang perlu dipertanyakan, silakan tanyakan. Nanti Bapak jawab sebisanya. Kemudian pada minggu berikutnya dipastikan semua sudah terkumpul. Nanti kita presentasikan, nanti kita diskusi bersama. Oke, cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Jangan lupa jaga kesehatan untuk tetap bisa belajar, dan jangan lupa tugas kalian sebagai pelajar adalah tetap belajar. Apapun yang kita pelajari jangan anggap itu sia-sia, karena nanti pasti akan bermanfaat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Baik, Pak. Kelihatannya capek ya? Iya, capek banget. Sarapan? Belum. Mau es bikin dulu? Boleh. Bapak punya pengalaman, pengalaman. Sekarang kalian berhenti melakukan apapun. Yang sedang baca kita tutup dulu bukunya, yang sedang main HP kita matikan dulu HP-nya. Oke, sekarang duduknya tegak, relax. Perhatikan kanan kirinya agar tidak ada benda yang membahayakan. Nanti kalau kena jarum atau apa ya. Ya. Sekarang tutup mata kalian. Tutup ya. Jangan khawatir, gak ada apa-apa, itu tutup aja. Tarik nafas, keluarkan, rilekskan tubuh kalian. Tarik nafas melalui perut, keluarkan lewat hidung. Itu ya. Sekarang lepaskan tangan kalian. Ya, sudah ya, cukup ya, rileks ya. Oke, terima kasih. Oke, kemarin kita sudah belajar bagaimana untuk menciptakan solusi. Tapi sebelumnya Bapak minta waktunya untuk kalian mengisi kuesioner yang Bapak nanti akan berikan terkait motivasi belajar. Diisi sesuai keadaan kalian kemarin sebelum pembelajaran, apa yang kalian rasakan. Silakan jawab. Bapak kasih waktu 5 menit ya. Silakan jawab. Bapak udah share linknya di grup.
terima kasih jawabannya sudah masuk. Sekarang kita melanjutkan pembelajaran pada pertemuan sebelumnya. Kemarin kita sudah membuat sebuah video. Ada berapa kelompok kemarin? 5. Kelompok ada kelompok apa aja? Ebola, HIV, corona, polip, herpes. Ada 5 ya. Alhamdulillah sudah mengumpulkan semua. Nanti kita lihat satu-satu. Sekarang lihat hasil presentasi yang terakhir ya. Kelompok 2, silakan maju kelompok 2. Yo, maju. Kemarin kalian dapat kelompok bagian HIV. Sudah buat videonya ya. Silakan perkenalkan diri, nanti kita tonton videonya bareng-bareng. Baik, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 membahas mengenai HIV. Saya dia, nomor absen 5. Jadi nama saya Pramita, absennya 6. Absen 2. Baik, mohon diperhatikan presentasi dari kelompok kami. Silakan. Siapa? Ya. Sabar. Kami ya ini depan monolog virus HIV. Sebentar ya teman-teman. Ada suaranya trouble mungkin ya, nanti bisa di-share lewat WA. Sekarang tampilkan aja sama sekalian dilihat ya. Dijelasin nggak Pak? Silakan jelaskan ya Bapak. Saya apa Pak? Video yang udah kami buat. Terus jadi ada HIV itu ada, nah yang menyebabkannya itu AIDS, jadi sekumpulan gejala. Lalu geng sehat, kita kan geng sehat, jadi ada tanda-tandanya. Nah tanda-tandanya itu demam berulang dengan yang sangat tinggi demamnya, jadi nggak bisa ngapa-ngapain. Itulah itu 38 sampai 40, jadi sangat-sangat panas itu. Lalu ini ya jadi lemas kan. Nah, terus apa nih? Ini kelelahan, terus ada munculnya kemudian kita benih, kemudian terus tenggorokan, terus udah jadi otot, jadi encok gitu. Udah lelah. Nah, imun tubuhnya itu menurun semakin lemah dan mudah terserang oleh virus ini sama penyakit-penyakit. Mengalami ruang kulit. Ciri-ciri ini memang Tidak selalu ada. nah seperti itu ruang kulit. Penurunan berat badan. Body goals. Mengalami keringat malam. Nah, menularnya itu bisa dari bawahnya ke Anda. Jadinya seperti itu. Karena kan ada ikatan yang erat antara ibu hamil dan si janinnya.
hasil diskusi kalian. Kemarin Bapak cukup senang karena ada kemarin Bapak cukup senang karena hasil presentasinya. Kemudian kalian juga sudah melakukan konsultasi, Bapak mudah melakukan monitoring perkembangannya. Kemudian presentasinya juga bisa dilihat sendiri. Dari hasil presentasi semua kelompok, ada yang mau dipertanyakan? Ada? Ada yang mau ditanyakan? Cukup, Nggak ada? Pak. Kalau gitu Bapak yang nanya ya. Ya. Kita bahas tentang dua virus. Mengapa antara virus corona dan virus HIV gejala dan pencegahannya beda? Ayo, ada yang mau jawab? Kenapa beda? Cara penularannya beda nggak sih antara virus corona sama virus HIV? Beda. Kalau virus corona lewat Udara. kalau HIV Lewat hubungan. Oke, jadi kalian sudah paham ya. Kemudian cara mencegahnya, kalau virus corona harus seperti apa? Dengan memakai masker, social distancing, vaksin. Nah, dicuci tangan dan mandi ya, jangan cuci tangan. Kemudian apa lagi? Sudah, kalau HIV, cara pencegahannya? Tidak memakai jarum suntik secara bersamaan. Oke. Kemudian yang lain, cara pencegahannya? Tidak berhubungan. Kayak aku. Setia Apalagi juga. selain itu, kemudian kalau misalnya orang yang terkena HIV, apakah kita boleh berdekatan? Kalau virus corona kita nggak boleh. Boleh. Kenapa? Karena penularannya melalui cairan di dalam tubuh. Oke, betul ya. Jadi tidak ada pengaruhnya ketika kita bersalaman atau bersentuhan dengan penderita HIV, karena HIV tidak menular lewat sentuhan. Kemudian selanjutnya dari hasil belajar hari ini bisa disimpulkan? Ada yang berani menyimpulkan? Ayo, kesimpulannya. Saya, Pak. Yo, silakan. Jadi untuk masing-masing virus itu memiliki pencegahannya masing-masing, sehingga solusi yang diberikan juga berbeda-beda tergantung jenis virusnya. Oke, terima kasih, betul ya. Jadi virus itu selalu ada, kemudian juga perlu kita mencegah agar tidak tertular. Tahu cara mencegahnya. Ketika ada orang sakit kena virus itu, kita harus tahu bagaimana menghindari dari penyakit tersebut. Sudah ya, sekarang tutup semua catatannya, bukunya. Kita akan melakukan ulangan harian. Wow. Ya, kita sudah belajar. Jadi kita harus melihat seberapa paham kalian terhadap materi yang sudah diajarkan. Akan lupa. Tidak dong, pilihan ganda, simple, gampang. Bapak share soalnya lewat WA ya. Oke, Bapak kasih waktu 20 menit ya, silakan ya. 20 menit, gimana sudah? Ya, kurang 5 menit yuk, jangan lupa. Aduh, jangan cepet-cepet. Pelan-pelan, pastikan jawab dengan benar. Ayo, kurang 2 menit lagi. Oke, udah ya. Bapak kunci ya, yang enggak segera menyelesaikan nanti tidak dapat nilai. Oke, udah terkumpul semua. Alhamdulillah. Oke, selanjutnya Bapak juga mau minta tolong lagi. Kemarin kan sudah menjawab kuesioner tentang motivasi ya. Sekarang kita isi lagi perasaan kalian setelah belajar 2 hari ini. Bagaimana modul pembelajarannya yang kita gunakan, apakah seperti apa? Kita jawab ulang terkait motivasi belajarnya. Ayo, Bapak kasih waktu 5 menit ya. Jawab sesuai dengan apa yang kalian rasakan. Kalau memang masih belum bersemangat, silahkan terus belum bersemangat. Kalau sudah ya silahkan sudah.
Sudah semua kayaknya. Oke, terima kasih. Kembali, apakah ada yang mau ditanyakan terkait pembelajaran yang sudah disampaikan? Tidak. Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, kalau nggak ada, pembelajaran berakhir kurang 10 menit lagi. Nanti mungkin 10 menit bisa buat baca-baca atau mempersiapkan pembelajaran berikutnya ya. Oke, terima kasih. Bapak akhiri pembelajaran pada hari ini. Jangan lupa tetap belajar, tetap semangat untuk belajar. Jangan lupa jaga kesehatan. Jangan lupa tetap menjaga imun kita tetap bahagia. Jangan sampai stres, malah nanti membuat kita sakit. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.